dalam pengambilan keputusan sama supervisi, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Ini kami harus bisa mengolah mana yang kedua tadi. Kami menentukan dan mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi semua. Ya, pertama ya kita identifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita fokuskan mana yang dilema etika, mana yang Rujukan moral. Nah, kalau sudah baru kita analisis lah. Kemudian kita putuskan. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi kadang-kala kita ya seorang pemimpin kadang-kadang disudutkan di permasalahan yang sangat dilematis. Dan ini saya alami sendiri, sering saya alami sendiri berkaitan dengan dilematis karena masing-masing persoalan itu sama-sama harus kita rasakan dan perlu pengambilan keputusan yang sangat tepat berdampak baik. Ya, maka perlu ini skala prioritas mana yang perlu didahulukan karena urgenitas dan dibanding. Yang pertama kita ambil keputusan itu ini ya berbasis hasil akhirnya. Kemudian kita yang kedua nanti kita berdasarkan peraturan atau beban yang kita terima. Nah, kalau itu sudah sesuai, barulah kita tetapkan ini bermanfaat bagi sekolah kita, manfaat baik atau tidak. Nah, itu baru kita putuskan. Kemudian kalau itu memang sudah sesuai, memang menguntungkan SD kita, ya baru kita jalankan. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana Pak yang biasa dilakukan? Mengenai langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu memilih dan memilah tadi dengan skala prioritas sehingga kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, tetapi semua terselesaikan dengan baik dan berdampak kebaikan untuk semua pihak. Langkahnya itu yang pertama ya memang kita tadi setelah kita identifikasi, kemudian kita berembuk ya, kita ambil jalan yang terbaik lah, yang terbaik buat semuanya. Yang penting hasil akhirnya baik sesuai dengan norma yang berlaku, juga itu tidak merugikan kita. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Semua pihak antara pimpinan dan rekan kerja sejawat harus kita ajak untuk mencari solusi bersama-sama. Kita perlu dukungan dari pihak sehingga kebijakan itu bisa diterima. Ya, yang efektif ya begini Mbak, keputusan itu bermanfaat, kemudian kita lihat tindak lanjut dari keputusan itu bagaimana. Nah, kemudian juga ini efektif enggak juga itu tergantung orangnya juga ya, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Kalau selama ini sih saya selaku kepala sekolah kalau mengambil keputusan ya tidak saya sendiri, walaupun saya berat, tetap saya kumpulkan rekan-rekan, terlebih saya tanya guru yang lebih senior dari saya. Kemudian juga kalau memang itu mendesak ya kita tidak berani untuk mengambil keputusan, kita minta pertimbangan. Kemudian ada tantangannya nggak sih Pak? Kalau ada itu apa aja gitu? Yang
namanya kita bekerja, apalagi para sekolah ya, tantangan itu pasti ada. Tetapi tantangan itu bukan berarti itu beban, tapi harus dihadapi dan perlu dipecahkan dengan tepat guna. Karena tantangan ini ada dua hal. Satu, tantangan dari eksternal, dua internal. Kalau yang dua pasti ekstrim, namanya kalau sudah muncul di kadang komplain secara face to face, kadang lewat medsos. Itu bisa kita atasi dengan pelayan diri dengan kerendahan hati supaya mereka percaya pada pihak sekolah. Yang harus dari yang internal tadi, kita harus selalu dekat dengan para rekan kerja. Setiap perdik atau setiap bulan atau setiap minggunya kita harus mengadakan briefing atau semacam pertemuan untuk memberikan pembinaan karir atau pembinaan apa saja yang sifatnya baik untuk kinerja organisasi kerja. Tantangan selalu ada ya, biasanya itu ya dari rekan-rekan kita juga sendiri kadang, ini bagaimana aku ndak anu lah. Kemudian ya kita ambil jalan tengahnya. Kemudian orang tua juga kadang seperti itu. Kadang juga mereka hanya mendengar, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka memberi masukan yang tidak mengenakan, kadang juga ada. Nah itu di sini kita harus benar-benar memilah, benar-benar memilah. Kemudian yang penting itu keputusan itu kita bicarakan bersama, kemudian kita ambil yang terbaik lah dari itu untuk menguntungkan semuanya. Kemudian Bapak punya jadwal tertentu nggak Pak dalam sebuah penyelesaian kasus ini, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya mungkin dalam bentuk prosedur atau apa begitu? Pasti kita lihat dari permasalahan-permasalahannya, ya ada yang kita jadwalkan, ada pula yang kita putuskan saat itu juga. Kita lihat skala prioritas. Kalau memang itu urgent segera kita selesaikan, manakala itu memerlukan pertimbangan yang matang, perlu kita susun schedule atau jadwal. Begini ya, kalau keputusan itu bisa kita selesaikan atau masalah itu bisa kita selesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Kalau misalnya membutuhkan waktu, ya kita beri waktu lah berapa hari atau berapa minggu gitu, nanti baru kita cari solusi yang terbaik. Terus selama ini ada nggak Mbak seorang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Ada, pasti ada. Satu dari para senior sepuh, juga dari kalangan yang senior atau pula dari staf karyawan. Ini kami perlukan masukannya sehingga kepala sekolah dalam mengambil keputusan ini bisa diterima semua kalangan. Ada sih, memang ya kadang memang guru senior, tetap ya guru senior itu tetap kita saya minta pendapat karena beliau kan mesti lebih tahu dari saya. Kemudian juga dari komite juga kadang itu saya minta pendapat, juga memberi masukannya. Kemudian dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Untuk kedepannya ini sebagai bekal dan ini sebagai pedoman untuk mengambil keputusan-keputusan berikutnya, karena kita bekerja ini tantangan demi tantangan pasti ada. Yang jelas begini, saya lebih tahu mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan rujukan moral. Nah dari situ juga saya tahu bahwa
ini yang harus kita utamakan. Kemudian masukan-masukan dari guru-guru yang senior maupun dari komite maupun dari wali murid itu menjadi acuan saya untuk mengambil satu keputusan. Oke, wah terima kasih sekali nih Bu waktunya dan juga jawaban-jawaban Bu Ena sangat membantu saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit Bu Ena. Sama-sama ya Mbak ya. Terima kasih Pak.